Salam berbisa, bertemu lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Papa Sitorus, dan juga Pendeta David Panjaitan. Kita kembali belajar firman Tuhan dan pelajaran kelima Paskah yang akan kita bahas. Untuk itu, mari kita simak baik-baik pemaparan yang akan disampaikan oleh Pendeta David. Terima kasih Pendeta Papa. Senang bertemu kembali dengan pemirsa sekalian. Kita sudah tiba di pelajaran Sabat yang kelima, triwulan ketiga 2025 dengan judul Paskah. Ini adalah lanjutan dari pelajaran minggu lalu yang kita bicarakan tentang tulah. Kembali mengingatkan saja bahwa tulah itu touching. Touching itu bisa menjadi beat, bisa menjadi sesuatu yang mengerikan dan sebagainya. Tapi intinya adalah touch untuk mengingatkan. Nah, itu akan ada dua bagi orang yang sadar bahwa tulah itu mengingatkan, dia akan merasa senang. Tetapi bagi mereka yang tidak sadar bahwa dia salah, maka tulah itu menjadi satu serangan untuk siapa? Untuk dia. Nah, Paskah ini terjadi akhir setelah tulah ke-9 sebelum masuk tulah yang ke-10. Kembali bahwa objek tulah yang terjadi itu, tulah pertama sampai tulah ke-10 itu semua adalah menggambarkan bahwa Allah orang Israel, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak ada yang lainnya. Ya. Tidak ada bandingannya, hanya itu sajalah. Oke. Jadi menjelang tulah, boleh teman-teman ditampilkan PowerPoint-nya. Jadi menjelang tulah yang ke-10, ini ayat intinya ya. Ayat intinya Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Saya fokus, haruslah kamu berkata. Jadi peristiwa Paskah ini, penulis mengambil satu kesimpulan bahwa Paskah ini harus diceritakan kepada keturunan daripada siapa? Daripada orang Israel, baik secara badani atau secara rohani. Oke. Nah, ini saya katakan tadi, setelah tulah ke-9 selesai, lalu Allah atau Tuhan memberikan informasi kepada Musa bahwa tulah ke-10 itu adalah anak sulung mati. Ya, anak sulung mati. Semua anak sulung mati, tidak terkecuali. Manusia, binatang, hewan, orang Israel ataupun orang Mesir. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan mengingatkan bahwa ada satu peristiwa yang harus mereka ikuti. Nah, kita kenal dengan sebutan Paskah atau Pesak lah bahasa. Paskah atau Pesak ini adalah melewati, melampaui. Apa yang dilewati? Satu, malaikat kegelapan lah ya, yang akan menulahi orang-orang yang tinggal di Mesir dengan anak sulung mati itu. Setelah ada korban, maka malaikat itu akan melewati rumah orang itu. Lalu yang kedua, pengertian melewati adalah mereka melewati atau meninggalkan tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Nah, dalam Paskah itu, di sana yang muncul ke permukaan adalah anak domba umur 1 tahun tidak bercela, dan itu dikarantina. Kalau saya lihat 7 hari, lalu sekitar sore-sore hari itu dipotong sekitar jam 3 atau jam 4. Nah, dari peristiwa ini yang perlu kita ingat itu ada tertumpahnya darah di sana. Darah itu adalah nyawa. Lalu berikutnya adalah roti yang tidak beragi. Roti tidak beragi, mereka walaupun ada yang lain itu sayur pahit tapi tidak terlalu banyak dibahas, tapi roti yang tidak beragi. Ragi itu adalah dosa-dosa mereka. Jadi mereka harus mengorbankan anak domba, lalu makan roti yang tidak beragi, artinya memakan sesuatu yang tidak berdosa. Itu peristiwa yang terjadi di dalam hari atau menjelang Paskah itu. Nah, memang saya tidak bisa bayangkan bagaimana menangisnya orang-orang yang ada di sana pada waktu mengabaikan apa yang Musa sampaikan dari firman Tuhan. Nah, peristiwa Paskah ini
itu domba itu sama dengan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 29 ayat itu mengatakan, lihat itulah anak domba Allah. Merujuk kepada siapa? Yesus. 1 Korintus 5 ayat 7 berkata bahwa itu telah mati, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi agar kita bisa melewati atau tidak mengalami kehilangan anak sulung, tentu jawabannya adalah kita harus menerima siapa? Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, yang menariknya adalah ini dia. Pelajaran sahabat kita mengatakan bahwa tulah ke-10 itu juga sebagai penghakiman. Kembali saya mau mengulangi, beda penghukuman, beda penghakiman. Penghakiman itu adalah untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu penghakiman. Kalau penghukuman itu adalah satu peristiwa, apa yang sudah diputuskan pada saat penghakiman di pengadilan, itulah yang akan dilakukan di sana. Ya. Bagi yang tidak bersalah akan bebas, bagi yang dinyatakan salah, maka dia akan mengalami atau akan menerima akibat dari perbuatannya. Oke, kembali kepada peristiwa 10 tulah ini. Seperti yang saya katakan di awal bahwa tulah-tulah yang terjadi itu, air menjadi darah, lalu di sana ada katak, lalu juga ada nyamuk dan lain sebagainya. Itu semua adalah menggambarkan atau melambang, itu adalah dewa-dewa yang sangat populer di Mesir. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya pernah katakan juga bahwa bangsa Israel itu bingung, ini Tuhan yang perlu disembah itu yang mana? Yang selama ini kami sembah itu dewa-dewanya orang Mesir, atau Tuhan yang disodorkan oleh siapa? Oleh Musa, yang diperkenalkan oleh Musa. Nah, kembali kepada PowerPoint tadi, itu adalah penghakiman. Nah, penghakiman itu untuk menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Pelajaran sahabat juga kita katakan bahwa Fir'aun itu menyamakan dirinya sebagai dewa matahari, sebagai Tuhan, ya, yang bisa melindungi dan sebagainya. Kan ada dua Tuhan jadinya kan? Yang mana ini? Yang ini atau yang ini? Bingung. Nah, setelah terjadilah tulah ke-10 itu, lalu peristiwanya yang mengikuti apa yang Tuhan katakan melalui Musa, tidak mengalami kematian anak sulung, tapi bagi mereka yang tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Musa, oleh Tuhan melalui Musa, mengalami kematian. Dari situ bangsa itu melihat, loh, rupanya yang Musa katakan itu benar, tapi yang Tuhan yang dikatakan oleh yang kami hidupkan selama ini itu tidak benar. Disitulah letak daripada penghakiman itu, menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Lalu saya akan tambahkan sedikit. Memang ada beberapa referensi yang mengatakan bangsa atau orang Israel yang meninggalkan tanah Mesir sampai tanah Kanaan, yang lahir di tanah Mesir itu hanya 2 kan, Kaleb dan Joshua kan. Ya. Nah, selebihnya adalah orang-orang yang lahir di perjalanan. Walaupun sudah banyak hal-hal yang supranatural yang dialami oleh orang Israel, tapi tetap saja mereka sulit untuk melupakan itu. Saya berikan beberapa ilustrasi. Di gereja kita kan ada lagu Sion lama dengan lagu Sion baru edisi lengkap, baru dan edisi lengkap. Nah, rata-rata seumur saya yang 50-an itu agak kurang menikmati lagu Sion edisi baru. Kenapa? Karena udah puluhan tahun kami menikmati lagu Sion lama. Untuk berubah ke sana agak sedikit sulit. Nah, sementara anak-anak generasi sekarang kalau nyanyi lagu Sion edisi lama bingung, mereka lagu apa sih? Kan begitu. Jadi mereka lebih menikmati terbiasa dengan lagu Sion edisi baru. Seperti itulah kira-kira yang dialami oleh orang Israel. Sulit untuk merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan. Lalu ilustrasi yang kedua, saya selalu lakukan ini. Mungkin pemirsa di rumah boleh ikuti, boleh lipat gini lalu buka
buka telunjuknya seperti ini. Pemirsa perhatikan, coba Pendeta Marupapa perhatikan gini. Lihat aja terus, tapi jangan digeser ya. Dia lambat laun akan apa? Mendekat. Nempel dia. Ya. Mendekat dan menempel. Begitulah yang Rasul Paulus katakan. Aku berpikir baik, tapi tindakanku itu apa? Justru yang salah. Itulah yang dikatakan kita mewarisi kecenderungan untuk apa? Berbuat dosa itu. Ya, itulah alamiahnya kita. Nah, tetapi dengan tulah itu kan gini kan? Udah menempel. Wah, kita tarik lagi ke belakang. Tapi kalau orang yang nggak mau ditarik ke belakang, diingatkan, marah dia. Marah ya? Marah. Semakin diingatkan, semakin marah. Semakin diingatkan, semakin apa? Semakin marah. Sama seperti pelajaran sahabat lalu, bahwa tulah itu sebetulnya untuk mengingatkan, menegur, bagi orang yang mau menepak, gitu. menepuk. Bagi orang yang senang untuk diingatkan, berterima kasih. Tapi bagi orang yang tidak senang untuk diingatkan, itu seperti apa? Sebuah serangan, sesuatu yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang boleh. Oh, yang terakhir boleh ke slide tadi sebelum saya akhiri. Nah, kembali seperti ayat inti tadi katakan. Nah, cerita tentang Paskah ini harus diceritakan kepada anak dan cucu kita. Dan itulah yang dikatakan sebagai Paskah, Injil, Good News, yaitu apa? Kabar baik. Kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus sudah datang, dia sudah mati untuk menanggung upah dosa kita, dan dia sudah bangkit naik ke sorga, dan dia akan kembali lagi untuk menjemput kita. Bagaimana cara memperingatinya? Seperti 1 Korintus pasal 11 kan, ayat 25-26. Setiap engkau mengikuti upacara ini, yaitu perjamuan kudus, engkau telah memberitakan ini ke seluruh dunia. Tentu awalnya harus dengan menerima dia sebagai juru selamat, lalu diekspresikan dengan baptisan, lalu mengikuti kegiatan apa? Perjamuan. Baik, terima kasih Pendeta David Panjaitan yang sudah menjelaskan pelajaran kita sepanjang minggu ini. Jadi saya bisa tangkap bahwa Paskah itu adalah sebuah lambang pernyataan iman bagaimana Tuhan menolong Mesir selamat dari kematian. Di sana sama juga sebagai pernyataan ada juru selamat yang membebaskan mereka dari kematian juga, yaitu Yesus Kristus. Yang kita mau bahas, bagaimana kita orang-orang di zaman ini yang tidak mengalami peristiwa itu, sejarah bangsa Mesir itu, bisa melekat bahwa inilah tanda kelepasan yang Tuhan telah nyatakan, agar sejarah-sejarah ini masih segar dalam pikiran kita. Bagaimana hal-hal yang bisa kita lakukan, Pendeta, supaya ini benar-benar menjadi penguat iman kita. Oke, kita sebentar lagi masuk bulan Agustus ya, 17 Agustus kan kemerdekaan kita. Ya. Bayangkan udah 80 kalau nggak salah ya, hitung saya, kalau salah tolong dikoreksi. Bagaimana generasi sekarang tetap bisa merasakan spirit perjuangan kemerdekaan itu kan, dengan cara bagaimana memperingati 17 Agustus, lalu lambang-lambang perjuangan itu diperlihatkan, lalu ada juga cerita-cerita banyak itu, makanya ada pelajaran sejarah dan sebagainya. Nah, seperti saya katakan tadi 1 Korintus pasal 11, 25-26 itu, bagaimana cara kita mengingatkannya itu? Caranya adalah dengan mengikuti perjamuan. Lihat acara perjamuan, diingatkan ini loh darah, anggur ini melambangkan darahku, roti ini melambangkan tubuhku, kan begitu kan? Ya. Jadi di situ diingatkan, disitulah diingatkan, kita diingatkan, orang generasi kan diingat bahwa darah ini rupanya apa yang saya lakukan ini melanggar firman perintah Tuhan ini, upahnya berat ya. Rupanya berat, yaitu apa? Nyawa. Karena tubuh kita ini kan terdiri dari nafas kehidupan dengan tubuh kita ini, body kita ini. Jadi itulah salah satu cara untuk mengingatkan generasi muda sekarang. Lalu cara yang kedua kan ada di ilmu berkhotbah ya. Ilmu berkhotbah selalu katakan bahwa setiap khotbah itu harus diakhiri dengan Yesus Kristus. Jadi itu harus diingatkan. Artinya ada satu aktivitas, satu hal yang harus kita lakukan, dan itu sifatnya ada kesatuan dari semua kita punya ibadah yang kita ikuti. Baik, terima kasih penjelasannya Pendeta
Ini menolong kita untuk benar-benar menghayati dan mengimani bagaimana kematian Yesus Kristus, supaya ibadah perjamuan kudus ya itu tidak hanya menjadi sebuah formalitas. Baik, kita akan menutupnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami, menolong bagaimana keselamatan yang telah Engkau lakukan ketika kami berada di bumi ini. Biarlah kami melihat bagaimana dampak dosa itu mengerikan, ada darah yang tertumpah, nyawa, kematian, sehingga kami Tuhan benar-benar menghindarinya. Bahkan dampak dosa itu pun bukan hanya kami menanggung, tapi generasi, bahkan keluarga dan seterusnya. Oleh sebab itu, biarlah kami memaknai bagaimana kami telah dibebaskan, dilepaskan dari kematian yang Yesus Kristus telah berikan kepada kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi pemirsa pada pembahasan berikut. Tuhan Yesus memberkati kita semua.